Ya, salam saudara-saudara, saya Virbum Veritatis, saya masih di daerah. Saya hanya ingin secara cepat saja menanggapi ocehan dari Daniel Mananta tentang patung-patung yang ada di gereja Katolik. Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Oke? Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Nah, Anda bisa dengar sendiri ocehan dari Daniel Mananta mengatakan bahwa patung-patung itu berisi unclean spirit, ya. Artinya roh yang tidak baik, dan itu pasti bukan roh Tuhan. Mengindikasikan bahwa patung-patung itu berfungsi sebagai berhala di dalam tubuh gereja Katolik Roma. Nah, saudara-saudara, saya sendiri tidak ada di dalam tradisi gereja Katolik Roma. Saya seorang Protestan. Tapi poin saya itu begini. Di zaman kemudahan akses informasi, kecanggihan akses internet sekarang adalah sesuatu yang luar biasa kalau orang itu ignoran, orang itu buta informasi, dan orang itu mengatakan hal-hal bodoh tanpa mengecek akurasinya terlebih dahulu. Pertanyaan saya untuk Daniel adalah, kapan dan berapa banyak dia mengambil waktu yang signifikan, setidaknya mengajukan pertanyaan tentang apa signifikansi, kenapa ada patung-patung itu di dalam gereja Katolik Roma. Apakah patung-patung itu difungsikan sebagai berhala, diperlakukan sebagai Tuhan dan Allah di dalam tubuh gereja Katolik Roma? Atau kalau dia ingin mencari informasi yang jauh lebih akurat, berapa banyak literatur yang qualified, yang berbobot, yang dia pernah baca, ditulis oleh orang-orang yang berkompeten dari pihak gereja Katolik Roma, menjelaskan tentang signifikansi, fungsi, dan nilai dari patung-patung itu. Karena begini, kita tidak boleh menciptakan tuduhan dengan asumsi yang tidak bisa di backup dengan data yang bertanggung jawab. Apa yang dinyatakan oleh Daniel tentang patung-patung itu, sebenarnya dia hanya membeo apa kata Abdul Somad. Dan apa yang dikatakan oleh Abdul Somad itu sekadar membacot, tidak ada referensinya, tidak ada dasarnya. Dan itu sebenarnya merupakan kebiasaan kadruns. Kadruns kan memang kebiasaannya begitu, membacot, mengklaim dengan bombastis, dengan heboh, membuat tuduhan tanpa membaca, tanpa cari informasi, tanpa cari tahu kebenarannya bagaimana. Yang penting membacot, membuat tuduhan secara tidak bertanggung jawab, kemudian sudah. Nah, saya tidak tahu apakah informasi ini benar atau tidak, bahwa Daniel ini sudah mualaf. Kalau kamu mualaf, ya mualaf aja lah. Kenapa kamu mendadak kamu sudah jadi seperti kadrun yang membacot, membeo satu klaim, satu informasi yang sama sekali tidak berdasar dari Abdul Somad. Sangat sulit untuk memahami orang yang tetap ignoran dan tetap bodoh di era semacam ini, apalagi berupaya untuk memahami orang yang mempublikasikan kebodohannya kepada publik. Nah, kalau memang benar Daniel ini sudah mualaf, saya ucapkan selamat untuk Daniel menempuh jalan iman yang baru. Tapi pesan saya adalah berhenti menggunakan itu mulut untuk membacot hal-hal yang kamu tidak expert di situ. Kamu tidak punya kompetensi di situ, tidak punya keahlian di situ. Urus saja hidupmu, urus saja imanmu yang baru, dan berhenti membeo, meniru apa yang dilakukan oleh kadruns. Kiranya Tuhan, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, menjaga, dan melindungi kita sekalian. Salam.